Perkenalkan, nama saya Fernando Atmanalu, NIM 21040440 dengan mata kuliah Arsitektur Komputer dan dosen pengampu Bapak Fauzi Erwis Eskom Mkom, dan saya akan mempresentasikan apa itu arsitektur komputer SAP 3. Definisi dan sejarah SAP 3. SAP 3 adalah arsitektur komputer yang menggabungkan fitur-fitur modern untuk meningkatkan performa dan kemampuan pemrosesan. Sistem ini dikembangkan sebagai evolusi dari arsitektur sebelumnya. Sejarah dari SAP 3. SAP 3 diilhami oleh kebutuhan untuk menangani data dan komputasi yang semakin kompleks. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi sebagai ahli dan institusi. Fungsi dan peranan SAP 3 dalam sistem komputer. Yang pertama, mempunyai kecepatan tinggi, di mana SAP 3 dirancang untuk memproses data dengan cepat dan efisien, ideal untuk aplikasi yang memerlukan daya komputasi tinggi. Yang kedua, mempunyai efisiensi energi, yang dimana sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan konsumsi energi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Yang ketiga, integrasi jaringan. SAP 3 ini mendukung interaksi yang kuat dengan berbagai perangkat dan jaringan, di mana SAP 3 ini memungkinkan komunikasi data yang lancar. Ada beberapa prinsip kerja dan komponen utama SAP 3. Yang pertama yaitu CPU, di mana unit ini unit pemrosesan pusat otak dari sistem. Yang kedua, RAM. RAM adalah memori akses acak, penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses. Yang tiga, storage. Storage adalah penyimpanan permanen untuk data dan program. Yang keempat, input atau output. Input atau output adalah antarmuka untuk berinteraksi dengan pengguna dan perangkat eksternal. Ada beberapa fitur utama dan kemampuan SAP 3. Yang pertama, pemrosesan paralel, di mana pemrosesan paralel adalah menjalankan beberapa tugas secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan komputasi. Yang kedua, virtualisasi. Apa itu virtualisasi? Virtualisasi adalah membuat beberapa sistem virtual pada satu perangkat keras dan meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya. Yang ketiga, keamanan tingkat tinggi. Keamanan tingkat tinggi adalah menawarkan perlindungan data yang kuat melalui enkripsi dan mekanisme keamanan lainnya. Ada beberapa jenis instruksi yang digunakan oleh SAP 3. Yang pertama yaitu instruksi aritmetika. Instruksi aritmetika adalah operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua yaitu instruksi logika. Instruksi logika seperti AND, OR, NOT, XOR untuk memanipulasi data biner. Yang ketiga yaitu instruksi transfer data. Instruksi transfer data yaitu untuk memindahkan data antar lokasi, memori, dan register. Yang keempat yaitu instruksi kontrol, yang dimana instruksi kontrol mengatur alur eksekusi program seperti lompatan dan percabangan. Ada perbandingan daya komputasi SAP 3 dengan arsitektur lainnya. Yang pertama yaitu arsitektur tradisional cenderung lebih lambat dan kurang efisien dalam menangani data yang kompleks. Yang kedua yaitu
SAP3 unggul dalam kecepatan dan efisiensi dan menjadikannya pilihan yang ideal untuk komputasi intensif. Yang ketiga yaitu arsitektur masa depan untuk depan mungkin akan menampilkan pemrosesan kuantum, menghadirkan tingkat kecepatan dan kompleksitas dan belum pernah ada sebelumnya. Aplikasi dan implementasi SAP3 dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu komputasi awan. Komputasi awan adalah SAP3 memainkan peran penting dalam mendukung layanan cloud yang memungkinkan skala dan fleksibilitas tinggi. Yang kedua, kecerdasan buatan atau dengan AI. Arsitektur SAP3 ideal untuk menjalankan algoritma AI yang memerlukan daya komputasi tinggi. Yang ketiga yaitu analisis data besar, di mana kemampuannya dalam memproses data dalam skala besar sangat berguna untuk analisis data kompleks. Ada kekurangan dan kelebihan arsitektur SAP3. Kelebihannya contohnya yaitu mempunyai kecepatan tinggi, efisiensi tinggi, integrasi jaringan yang kuat, keamanan yang mumpuni, dan fleksibilitas yang tinggi. Sedangkan SAP3 mempunyai kekurangan yaitu biaya pengembangan dan implementasi yang tinggi, kompleksitas dan desain dan pemeliharaannya, kebutuhan sumber daya yang besar. Prospek perkembangan arsitektur SAP3 di masa depan yaitu yang pertama, komputasi kuantum, yang dimana integrasi dengan komputasi kuantum untuk mencapai kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi. Yang kedua, AI lanjutan, yang dimana meningkatkan kemampuan dalam mendukung algoritma AI yang lebih kompleks dan canggih. Yang ketiga yaitu material baru, yang dimana penggunaan material baru untuk meningkatkan efisiensi energi yang ketahanan sistem. Terima kasih, hanya segitu saja presentasi saya. Jika ada salah dan kurang dalam presentasi saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.